Kalau kita lihat saat ini sebetulnya perbankan nasional ini sedang berada di posisi yang sangat baik dalam konteks likuiditas. Kita tahu bahwa loan to deposit ratio saat ini berada di kisaran 81% di bulan Juni kemarin, dan tentu posisi ini saya lihat adalah posisi yang sangat sehat buat perbankan secara keseluruhan untuk bisa mensupport pertumbuhan kredit selama semester 2 di tahun 2022 nanti. Untuk Bank Mandiri, LDR terjaga baik di level 84,8% di posisi Juni, dan meskipun kami melihat adanya resiko pengetatan likuiditas secara umum, tapi kami optimis bahwa Bank Mandiri dapat terus tumbuh. Juga bersamaan dengan hal tersebut, kita mampu mempertahankan LDR di kisaran 85-86% sampai dengan akhir tahun melalui satu strategi pendanaan yang solid. Salah satu strategi utama yang kami miliki untuk menumbuhkan dana murah serta likuiditas adalah keberadaan super apps Livin. Kami punya super app Livin dan super platform Kopra yang sejauh ini sudah terbukti kinerjanya. Dapat kami sampaikan bahwa per Juni 2022, dana murah atau KASA Bank Mandiri dapat tumbuh 16,4% year on year. Sebagai salah satu contoh, sejak diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2021, Livin telah didownload oleh lebih dari 14 juta orang dengan frekuensi transaksi di semester pertama 2022 ini sudah mencapai 881 juta transaksi dengan pertumbuhan 64% secara year on year. Dan kami melihat tingginya antusias dari masyarakat ini didorong oleh lengkapnya fitur Livin yang tidak hanya menawarkan fitur-fitur perbankan, namun kami juga punya fitur lifestyle untuk penggunanya. Adapun fitur-fitur seperti top up, e-wallet, pembayaran mudah melalui Tokopedia, kemudian investasi reksadana, dan sebagainya. Sementara fitur-fitur lifestyle, Bank Mandiri punya yang kita sebut sebagai Suka, di mana seorang pengguna Livin dapat membeli reksadana dan juga voucher game serta tiket pesawat di dalam Livin, dan juga fitur-fitur lainnya. Di sisi lain, kami juga melihat bahwa Kopra, super platform untuk nasabah wholesale, Bank Mandiri ini juga punya satu posisi yang sangat penting. Kita punya beberapa fitur-fitur di sana seperti Mandiri Global Trade, kemudian Mandiri Cash Management, e-Forex, dan juga frekuensi dari Kopra ini sudah mencapai 326 juta kali transaksi di semester pertama tahun 2022 dengan kenaikan 72% secara year on year. Pada akhirnya Livin dan Kopra dapat juga menjadi sumber untuk menambah porsi dana sustain Bank Mandiri, terutama dari tabungan dan giro. Ini terbukti dari kenaikan tabungan Bank Mandiri yang di semester pertama tumbuh 15,4% secara year on year, giro bisa bertumbuh 15,3% secara year on year, dan di saat yang sama Bank Mandiri berhasil menurunkan cost of fund ke level 1,2% pada akhir Juni tahun 2022, turun signifikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Oke, baik. Pak Sigit, apabila kita bergeser sedikit ke isu lainnya dan pastinya kita juga akan mengkonfirmasi kembali terkait RBB 2022, apakah memang Bank Mandiri juga mengajukan adanya penyesuaian RBB 2022? Kalau kita lihat juga dari aspek target, misalnya adanya pertumbuhan kredit yang disesuaikan, DPK, profitabilitas, serta gambaran terkait keputusan tersebut, seperti apa Pak Sigit? Iya, kami telah mengajukan perubahan RBB di akhir Juni yang lalu. Kami sudah submit kepada OJK. Tentu didasari oleh pertimbangan bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Kita juga lihat perkembangan penyebaran COVID-19 sangat terkendali, dan juga vaksinasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat juga sudah sangat tinggi. Nah, dalam hal ini kami melakukan perubahan atas beberapa target, terutama adalah pertumbuhan kredit. Kami targetkan usulkan perubahannya lebih tinggi daripada RBB awal, karena kami melihat juga tren pertumbuhan kredit juga semakin signifikan, dan seperti sudah dipublish di bulan
Juni yang lalu bahwa Bank Mandiri berhasil bertumbuh 12,2% secara konsolidasi. Ini juga salah satu yang mendorong keyakinan kita untuk melakukan revisi di pertumbuhan kredit, dan kita yakin Bank Mandiri akan bisa bertumbuh lebih tinggi dari industri. Di samping itu juga kita melihat adanya potensi yang besar untuk bertumbuh di dana pihak ketiga. Kemudian kita juga melihat ada room untuk melakukan profit atau mendapatkan profit yang lebih tinggi, dan juga indikator-indikator finansial lainnya yang kita lakukan revise up.